Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas saham PTSN, yaitu PT Satnusa Persada Tbk. Seperti biasa, saya akan mencoba membahas dari fundamental, teknikal, dan juga sentimen atau news. Nah, seperti apa? Langsung saja. Untuk yang pertama, gambaran saham PTSN ini, sampai dengan saya membuat video ini di harga 212 per 28 Maret 2024, harga sahamnya terlihat tidak kemana-mana ya teman-teman investor, karena kalau kita lihat di sini harganya dari semenjak IPO dia tetap berada di harga 200-an ya, mungkin pernah turun ke 50 tahun 2013-an, dan memang titik tertinggi itu pernah diraih di tahun 2019 yang mencapai angka 600. Tapi sekarang dia turun signifikan menuju harga 200 semenjak pandemi, dan sepertinya tidak kemana-mana ya teman-teman ya. Dan ini adalah hal yang menarik menurut saya, karena secara fundamental nanti yang akan saya bahas sepertinya cukup menarik ya. Nah, langsung saja yang pertama secara analisis fundamental. Untuk historis labanya memang di sini di tahun 2018 itu cukup tinggi ya teman-teman, mencapai angka 176 miliar dalam rupiah ya. Dan ternyata di tahun 2019 memang menurun signifikan, hanya mencapai 12 miliar. Tetapi dari tahun 2019 dan sampai dengan tahun berjalan di tahun 2023, Metain ini sudah mencatatkan laba hampir menyerupai laba di tahun 2018. Nah, kalau di sini kesimpulannya sih sebenarnya harga saham itu akan sebanding dengan pergerakan labanya. Nah, kalau kita lihat di sini, labanya itu sudah hampir menuju ke laba pada saat harga sahamnya cukup tinggi ya, di harga 600 tadi di tahun 2018. Jadi sebenarnya kalau untuk pencapaian laba ini cukup bagus ya, karena dari tahun 2019 dia sudah meningkat signifikan ya, dan sudah hampir menyerupai laba tahun 2018. Nah, dengan seperti ini kita lihat dari kondisi laba harusnya pergerakan harga sahamnya juga setidaknya menyerupai tahun 2018. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut dari laba di hampir 172 juta, maksud saya 172 juta miliar tadi, apa saja pos dari laba ruginya yang mempengaruhi. Yang pertama, dari sisi pendapatan memang terlihat menurun ya, dari tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023 secara annual, di mana di tahun 2022 dia mencapai angka 141 juta dalam dolar Amerika ya. Di sini dia menurun menjadi 126 juta dalam dolar. Ternyata dari sisi pendapatan atau performa dia menurun teman-teman. Tapi yang menariknya, dari beban pendapatannya itu juga mengalami penurunan. Dari yang awalnya 115 juta dalam dolar, menurun menjadi 99 juta dalam dolar ya teman-teman. Ini artinya ada efisiensi yang cukup baik teman-teman dari beban pokok pendapatan. Sehingga dengan penurunan signifikan beban pokok ini mempengaruhi signifikan sekali dengan laba kotor dan juga laba tahun berjalannya. Yang di akhir ini kita lihat dia mencapai angka 11 juta dalam dolar dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 9 juta dolar teman-teman. Baik, kita lanjut untuk ekuitasnya. Di sini ekuitasnya cukup bagus ya, dia meningkat secara periodik ya, dari tahun 2018 dia terlalu mengalami yang namanya peningkatan. Dan kalau di sini rata-rata kenaikan ekuitasnya sangat menarik teman-teman, yaitu berada di angka 12,1%. Artinya emiten ini bisa menambah ekuitasnya itu dari tahun ke tahun dengan nilai yang sangat signifikan ya teman-teman. Untuk tahun 2023 saja nilai ekuitasnya sudah mencapai angka 1,6 triliun ya dalam rupiah. Nah, kemudian dari historis utang, ini juga menurut saya sangat bagus ya, sangat bagus grafiknya. Di sini di tahun 2018 dia memiliki utang yang sangat tinggi, tetapi dari tahun 2019 utang ini bisa dipres sangat-sangat rendah teman-teman. Yang awalnya mencapai 3 triliun, tahun 2019 hanya mencapai 1,2 triliun, dan di tahun berjalan di tahun 2023 hanya mencapai 666 miliar ya teman-teman dalam rupiah. Sehingga di sini rasio utangnya itu per tahun 2023 itu hanya 0,4 dari ekuitasnya. Artinya tidak akan ada masalah likuiditas teman-teman. Nah, ini sangat menarik. Ini juga patut menjadi pertimbangan bagi kita teman-teman investor, karena dari sisi utang tadi di tahun 2018 meskipun utangnya mencapai angka 3 triliun ya, dan memang labanya tadi mencapai angka 170 miliar rupiah,
Tetapi kalau kita lihat di tahun 2023, selain dia sudah mencatatkan nilai utang yang sangat turun signifikan, dia juga mencatatkan laba yang menyerupai tahun 2018. Jadi dari sini sebenarnya tidak ada alasan harga emiten ini masih berada di angka 200-an ya teman-teman, menurut analisis saya pribadi. Kemudian kita lanjut dengan posisi kas. Untuk posisi kasnya juga menurut saya bagus ya teman-teman. Dia tahun 2018 meningkat signifikan terus, sudah melampaui posisi kas di tahun 2018. Jadi tadi dari sisi laba, ekuitas, utang, dan juga posisi kas sebenarnya sudah ada yang melebihi bahkan menyamai posisi fundamental di tahun 2018. Jadi sebenarnya untuk harga sahamnya harusnya mengikut ya menurut saya teman-teman, kesimpulan saya. Kita lanjut ke EPS dan ROE. Untuk EPS emiten ini tahun 2023 di grafik yang di atas ya, dia sebenarnya sudah lebih tinggi dari periode-periode sebelumnya atau kurang lebih sama dengan periode tahun 2018, seperti misalnya tadi pencapaian labanya yaitu sebanding. Dan untuk ROE-nya di sini memang di tahun 2018 itu mencapai angka 18, tetapi di tahun 2023 juga menurut saya sudah menarik ya di angka 10 atau double digit. Dan di sini terlihat rata-rata ROE-nya berada di angka 8%. Artinya itu cukup bagus ya teman-teman. Cukup efektif dalam menghasilkan labanya. Ya walaupun memang dari sisi ROE dia hanya mencatatkan angka 10 dibandingkan 18 di tahun 2018. Saya rasa ini juga akan segera mengikut di tahun-tahun atau periode berikutnya. Tapi dari sisi EPS dia sudah kurang lebih sama dengan EPS tahun 2018. Nah, kemudian kita lanjutkan ke historis harga saham. Nah, ini yang menjadi anomali teman-teman menurut saya, karena dari harga sahamnya itu belum menyerupai angka di tahun 2018. Walaupun memang di sini kita lihat rata-rata di tahun 2018 itu mencapai angka 393. Di tahun 2023 untuk rata-ratanya hanya mencapai angka 200-an teman-teman. Nah, ini yang menurut saya anomali, karena tadi dari sisi fundamental sebenarnya sudah hampir menyerupai di tahun 2018 atau tahun 2019. Tetapi harga sahamnya belum dihargai sesuai dengan fundamentalnya teman-teman. Nah, ini merupakan kesempatan yang bagus menurut saya. Kita lanjut ke analisis fundamental. Yang pertama, untuk harga saham PTSN pada saat saya membuat video ini di angka 212, dan PBV yang terjadi itu di angka 0,7, dan PER yang terjadi itu di angka 6,5. Untuk fundamental wajar menurut saya itu PBV 1 dan PER 10. Di harga PBV 1 itu di angka 315 dan PER 10 itu di angka 323. Sehingga seperti biasa saya kombinasikan PBV dan PER-nya di angka 319. Dan dari harga 212 seharusnya fundamental itu dihargai di angka 319. Sehingga di sini terlihat adanya potensial gain kurang lebih 50% atau half bagger dari harga 212 sekarang teman-teman. Nah, ini sesuai dengan kondisi fundamental tadi yang seharusnya sudah layak dihargai di angka 300-an. Kira-kira begitu. Nah, kemudian secara historis, ini melihat pencapaian PBV dan PER secara historis. Yang pertama untuk PBV-nya di grafik atas, PBV historis itu di rata-rata 1,51 dan PER historisnya di 13,1 untuk grafik yang di bawah. Sehingga PBV 1,51 itu dihargai di 474 dan PER 13,10 itu harusnya di angka 423. Dan seperti biasa kombinasinya berada di angka 449, sehingga potensi gain yang mungkin diperoleh dari harga sekarang di angka 212 itu kurang lebih one bagger ya teman-teman, kalau dia menuju ke 449 sesuai dengan historisnya. Nah, ini hal yang cukup bagus sebenarnya teman-teman. Baik, kita lanjut ke analisis teknikal. Baik teman-teman, untuk analisis teknikal, di sini saya mengambil grafik monthly ya. Kalau kita lihat sih harga sahamnya memang berada di situ-situ aja ya, dan pada saat pandemi dia ditarik turun ke bawah, kurang lebih di angka 190-an ya. Dan posisi harga sekarang juga tidak jauh berbeda pada saat dia pandemi. Kalau kita coba tarik garis horizontal, di sini kurang lebih di harga 200 ya, 200 itu menjadi titik support kuatnya saya rasa. Nah, kalau kita lihat secara grafik weekly ya, secara mingguan, 200 tadi masih menjadi titik support, dan kalau kita lihat di sini saya tambah lagi coba garis horizontal,
di angka 250 ya, 250 menjadi titik resisten. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan harga mingguannya, di sini dia mengalami penurunan kembali nih, kurang lebih ke harga 200 ya. Nah, bisa saja memang ke depannya dia menurun lagi sampai dengan angka 200, tapi disitulah saya rasa kita bisa mengakumulasi lebih banyak ya, walaupun di sini memang sudah termasuk area buy. Dan kalau memang dia mengalami pemantulan harga, dan menurut perkiraan saya sih dia akan memantul di harga 200, dia akan kembali menuju titik resisten di angka 250-an kembali. Dan kalau dia bisa break dari angka 250-an, saya rasa dia akan menuju ke angka 300 ya teman-teman. Ya, 300 atau di angka 290-an ya. Ya kita katakan saja 300, karena di sini juga dia pernah mengalami yang namanya pembalikan harga di angka 300-an. Jadi kalau misal dia menuju ke harga 200, itu bisa dilakukan buy lagi. Dan kalau memang dia naik ke angka 253 dan tembus dari resisten 253, dia akan menuju ke angka 300. Dan bukan tidak mungkin dia akan menuju ke harga tertinggi lagi di tahun 2018 seperti tadi kita bahas di fundamental. Nah, kita lanjutkan ke analisis sentimen atau news. Untuk emiten ini saya mengambil ada 3 news atau sentimen ya. Yang pertama itu untuk PTSN ini dia kan bergerak di bidang teknologi atau elektronik ya. Nah, di sini di semester 2 2023 hingga tahun 2024 akan ada 14 SKU yang diproduksi secara lokal di pabrik PTSN ini di Batam. Artinya mereka meningkatkan produksi dari seperti PC ataupun laptop ya untuk di tahun 2024. Dan kemudian di tahun 2023, maksud saya di tahun 2024, yaitu PTSN ini targetnya untuk meningkatkan produksinya 20-30% dari periode tahun 2023. Artinya dengan meningkatkan produksi 20-30%, otomatis pasti akan meningkatkan pendapatan ataupun laba bersih nanti yang bisa diperoleh di tahun 2024 teman-teman. Jadi prospeknya saya rasa cukup cerah ya. Nah, tapi nilai negatifnya itu dari sentimen negatif ini di berita kedua, yaitu adanya peralihan segmen ya di industri PTSN ini yang awalnya pure dari segmen industri perakitan menjadi segmen jasa ya. Jadi yang pertama itu dia pure di industri perakitan, sekarang dia hanya menyediakan jasa ya. Seperti yang kita tahu, kalau memang dia sudah beralih dari yang pure core industrinya, beralih ke jasanya saja, berarti akan terjadi memang penurunan. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa pendapatan tadi dari laporan laba ruginya sebenarnya menurun ya. Hal yang membuat labanya itu meningkat sebenarnya karena efisiensi dari beban pokoknya. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai saham PTSN. Kalau teman-teman investor memiliki pendapat lain, boleh di komen di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.